Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar, sehat semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Rusli Channel. Perkenalkan, nama Rusli, mahasiswa pasca sarjana UINPAS Bengkulu. Sahabat semuanya, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana lingkungan sosial madrasah atau sekolah agar dapat membentuk karakter Islami kepada peserta didik atau kepada anak-anak. Sahabat semuanya, kita lihat terlebih dahulu pengertian atau definisi karakter Islami dan karakter Islami. Berdasarkan beberapa definisi karakter, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah watak, sifat, budi pekerti, akhlak atau hal-hal yang memang sangat mendasar pada diri seorang yang merupakan keadaan asli yang ada dalam diri individu seorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain, serta membantu mereka untuk mampu membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu karakter. Sedangkan Islami adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Kemudian karakter Islami adalah sifat, budi pekerti, akhlak, etika atau tingkah laku yang bersifat keislaman. Karakter Islami dapat dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan kepada peserta didik dalam berfikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan sesama serta dengan lingkungannya. Sahabat semuanya, untuk dapat membentuk karakter peserta didik yang Islami, ada beberapa tahap-tahap. Menurut Majid dan Andayani menjelaskan bahwasanya dalam pendidikan karakter menuju terbentuknya akhlak mulia dalam diri seorang peserta didik atau siswa, ada 3 tahapan strategis yang harus dilalui. Yang pertama menurut Majid dan Andayani yaitu moral knowing. Moral knowing adalah sesuatu yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki tentang kebaikan. Pengetahuan yang dimiliki tentang kebaikan. Sebagai tahapan pertama dalam membentuk karakter Islami, moral knowing memiliki 6 unsur. Antara lain yang pertama kesadaran moral. Yang kedua pengetahuan tentang nilai-nilai moral. Yang ketiga penentuan sudut pandang. Yang keempat logika moral. Yang kelima keberanian mengambil atau menentukan sikap. Yang keenam pengenalan diri. Dari 6 unsur ini adalah komponen-komponen yang harus diajarkan kepada siswa untuk mengisi ranah pengetahuan mereka, sehingga mereka melalui unsur dasar dalam konteks pembentukan karakter yang terarah dan terbimbing. Sahabat semuanya, sahabat akademis semuanya, tahapan ini merupakan langkah pertama dalam pendidikan karakter. Dalam tahapan ini tujuan diorientasikan pada penguasaan pengetahuan tentang nilai-nilai siswa yang harus mampu membedakan nilai-nilai akhlak, memahami secara logis dan rasional. Siswa bisa mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai figur akhlak mulia melalui hadis-hadis dan sunnahnya. Kemudian tahapan terbentuknya karakter Islami yang kedua adalah moral loving.
Moral loving merupakan penguatan aspek emosi siswa untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati dirinya. Antara lain bisa percaya diri, yang kedua kepekaan terhadap derita orang lain, yang ketiga cinta kebenaran, keempat pengendalian diri atau self control, yang kelima kerendahan hati. Adapun yang ketiga, tahapan untuk terbentuknya karakter Islami adalah moral doing. Moral doing atau learning to do. Fitrah manusia sejak kelahirannya adalah kebutuhan dirinya kepada orang lain. Kita tidak mungkin dapat berkembang dan survive kecuali ada kehadiran orang lain. Bila seorang filsuf barat berkata, cogito ergo sum, aku ada karena aku berpikir, kita dapat mengatakan aku ada karena aku memberikan makna bagi orang lain. Dalam tahapan moral doing atau learning to do ini merupakan puncak keberhasilan dari mata pelajaran akidah di madrasah atau sekolah. Siswa mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilakunya sehari-hari. Siswa menjadi semakin sopan, ramah, hormat, penyayang, jujur, disiplin, cinta, kasih dan sayang, adil serta murah hati. Selama perubahan akhlak belum terlihat dalam perilaku anak, walaupun sedikit, selama itu pula kita memiliki setumpuk pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Contoh atau teladan adalah guru yang paling baik dalam menanamkan nilai. Sahabat akademi semuanya, ketiga tahapan itulah merupakan suatu persyaratan untuk terbentuknya karakter Islami. Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran yang sangat signifikan terhadap berkembangnya anak, terutama dalam terbentuknya karakter anak. Baik lingkungan keluarga, lingkungan madrasah atau sekolah, teman sebaya, sosial masyarakat, dan lingkungan fisik. Dalam hasil survei di atas, hal yang perlu diperhatikan adalah penerapan nilai utama karakter, yaitu mandiri. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di lingkungan sosial harus bisa menjadi contoh yang baik dalam penerapan nilai-nilai kemandirian itu sendiri. Membiasakan diri melakukan pekerjaan sendiri, baik itu tugas dari orang tuanya maupun gurunya sendiri. Selain itu, dalam pendidikan karakter, lingkungan sosial harus bisa membentuk potensi-potensi baik dalam diri anak maupun praktik kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter religius, jujur, toleransi, disiplin, cinta tanah air, cinta damai, dan peduli sosial. Maka dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa ada 5 cara untuk mengembangkan atau membentuk karakter Islami seorang siswa atau peserta didik. Yang pertama, lingkungan sekolah atau madrasah harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik terhadap siswanya. Yang kedua, lingkungan madrasah atau sekolah mampu menyampaikan pesan moral pada siswa. Yang ketiga, lingkungan sekolah atau madrasah harus memberikan penghargaan, memberikan apresiasi atau reward terhadap siswanya. Yang keempat,
Lingkungan sekolah atau madrasah bisa bersikap jujur dan terbuka. Yang terakhir, yang kelima, lingkungan sekolah atau madrasah untuk membentuk karakter Islami harus bisa memberikan inspirasi terhadap siswanya. Mungkin demikianlah yang dapat saya jelaskan pada pokok bahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.